Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Mustafa Munir, mahasiswa Universitas Diponegoro dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capstone project atau tugas akhir dari kegiatan studi independen bersertifikat pada perusahaan Microsoft. Pada kegiatan studi independen ini, saya mengambil bidang Data and Artificial Intelligence, yang mana pada bidang tersebut terdapat 4 poin pembelajaran, yaitu yang pertama adalah Microsoft Azure Data Fundamentals, kemudian yang kedua adalah Microsoft Azure AI Fundamentals, yang ketiga adalah Microsoft Power Platform, dan yang keempat adalah Microsoft Power BI. Nah, pada capstone project ini, saya mengambil poin pembelajaran pada Microsoft Power BI, yang mana saya akan membuat dashboard pemantauan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, pada dashboard ini, saya menggunakan data source yang telah diberikan oleh pihak panitia studi independen, yaitu data source dengan judul file marisehat.csv. Di mana pada data source ini terdapat beberapa macam kolom yang mana berisikan data-data terkait kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Contohnya di sini ada kolom date yang berisi tanggal, kemudian ada location ISO code, ada location, ada new cases, new dates, new recovered, dan seterusnya. Yang kemudian nantinya akan saya masukkan ke dalam Microsoft Power BI dan akan saya visualisasikan sehingga bisa dilihat, dibaca, dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat Indonesia secara umum. Nah, ini merupakan tampilan awal dashboard pemantauan kasus COVID-19 yang telah saya buat, di mana ada beberapa bagian dari dashboard ini. Yang pertama yaitu bagian header, kemudian ada bagian slicer, dan bagian isi dashboard. Pada bagian header di sini saya menuliskan bahwa dashboard ini didesain oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Mustafa Munir, itu nama saya. Kemudian di bawahnya saya beri judul untuk dashboard ini, yaitu dashboard pemantauan kasus COVID-19 di Indonesia, dengan menambahkan bendera merah putih. Kemudian di sebelahnya ada logo Microsoft dan logo Kampus Merdeka, yang apabila diklik maka kita akan masuk ke laman dari Microsoft ataupun laman dari Kampus Merdeka. Kemudian di pojok kanan atas ada nomor telepon yang dapat dihubungi apabila masyarakat ingin menanyakan hal lebih lanjut terkait COVID-19, di mana nomor ini saya dapatkan dari laman resmi covid19.go.id. Nah, kemudian di bawah header di sini ada slicer yang berisikan nama-nama provinsi yang ada di Indonesia tentunya, yang mana slicer ini berhubungan dengan data-data yang ada di bawah ini, yang mana di sini adalah bagian isi. Nah, di sini pada slicer ini kita bisa pilih provinsi yang ingin kita lihat datanya. Misal di sini provinsi Jambi, maka isi dari dashboard ini akan berubah datanya sesuai dengan data yang ada pada provinsi Jambi. Nah, isi data yang ada di dashboard ini, yang pertama ada data rata-rata kasus aktif per hari. Data yang ada di sini, di bagian atas ini, saya menggunakan fitur visualisasi card, yaitu yang menampilkan tulisan ataupun angka dari suatu data. Di sini ada data rata-rata kasus aktif per hari, kemudian ada data rata-rata kasus kematian per hari, kemudian di sebelahnya ada data rata-rata orang yang sembuh per hari. Kemudian di sini ada data negara, ada data benua. Nah, di bawahnya ada data jumlah daerah yang terdapat di provinsi yang kita pilih.
di mana jumlah daerah itu berisikan jumlah perkotaan, jumlah kelurahan, jumlah kecamatan, jumlah pedesaan, ataupun jumlah kota. Nah, di sini bisa kita lihat data yang terdapat di Provinsi Jambi. Kemudian di sebelahnya ada data jumlah kasus baru per bulan, di mana bisa kita lihat di sini menggunakan grafik berbentuk kotak yang menampilkan perkembangan kasus yang ada di setiap bulannya. Misal di sini di Januari kasus barunya berjumlah 1.353 dan seterusnya bisa kita lihat dengan mengarahkan kursor kita pada grafik yang ini. Kemudian di sebelah grafik ini ada tampilan persebaran wilayah. Jadi ini merupakan gambar atau tampilan persebaran wilayah Jambi di mana saja, dan apabila kita ganti wilayahnya maka akan langsung berganti juga tampilan persebaran wilayah sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Nah, ini merupakan isi dari dashboard halaman pertama. Untuk lanjut ke halaman kedua, kita bisa klik di sini, yaitu More Details. Maka kita akan langsung mengarah pada halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini hampir sama, hanya saja di halaman kedua ini kita akan mendapatkan tampilan data yang lebih lengkap atau lebih kompleks. Di sini di bagian atas seperti biasa saya beri header untuk menjelaskan apa yang ada di halaman ini. Kemudian di bawahnya saya tampilkan provinsi supaya lebih jelas. Kemudian di sebelahnya juga ada slicer supaya kita bisa memilih provinsi yang kita inginkan. Kemudian di bawah sini ada pulau, di mana pulau ini akan menampilkan pulau yang sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Di mana di sini telah dipilih yaitu Provinsi Jawa Barat, tentunya ada di Pulau Jawa. Kemudian di sebelah pulau terdapat beberapa macam data, yaitu diantaranya ada garis lintang, garis bujur, level daerah, area dengan satuan kilometer persegi, kemudian jumlah populasi, kemudian ada zona waktu, dan ada ISO code. Nah, di bawahnya juga ada beberapa macam data yang bisa kita lihat, yaitu di sini ada data rata-rata kasus aktif per hari, ada data rata-rata kasus kematian per hari, ada data rata-rata orang sembuh per hari, kemudian ada data total kasus aktif, kemudian di sini ada data total kematian, kemudian di sini ada data total sembuh. Nah, data-data tersebut ditampilkan menggunakan fitur visualisasi card yang akan menampilkan tulisan ataupun bilangan sesuai dengan data yang kita ambil. Kemudian di bawahnya, di bagian bawah, di sini ada data persebaran wilayah dari daerah yang kita pilih. Kemudian ada data perkembangan jumlah kasus dengan rentan waktu tertentu, yaitu di sini ada dari bulan Juli atau tepatnya dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian di sebelahnya ada grafik perbandingan kasus yang menggunakan grafik donat atau donat chart, yang di sini saya masukkan data-data terkait kasus aktif, kasus kematian, dan kasus orang yang sudah sembuh. Mana untuk kasus kematian saya beri warna hitam, untuk kasus yang sembuh saya beri warna hijau, dan kasus aktif saya beri warna merah. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman kedua dashboard yang telah saya buat. Kemudian untuk lanjut ke halaman selanjutnya, kita bisa klik di sini yaitu More Analysis. Atau kalau kita mau kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa klik di sini yaitu klik tombol back. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja ke halaman yang selanjutnya yaitu halaman ketiga.
Nah, di halaman ketiga kita akan ditampilkan data-data yang mungkin lebih sedikit kompleks dari data-data sebelumnya, di mana di sini seperti biasa kita bisa memilih provinsi dengan menggunakan slicer. Kemudian di bawahnya saya tampilkan provinsinya supaya lebih jelas. Tampilan provinsi ini saya buat dengan menggunakan fitur visualisasi card. Kemudian yang di sebelah sini, di sebelah kanannya ada grafik tentang kasus baru dan kasus kematian per 1 juta kasus. Dimana di sini saya menggunakan stack column chart, yang mana untuk kasus baru saya beri warna merah dan untuk kasus kematian saya beri warna hitam. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada bulan Mei kasus kematian per 1 juta sebesar 11,28 atau 1,48%. Kemudian di bagian bawah ada grafik tingkat kasus sembuh dan kasus kematian, di mana untuk tingkat kasus kematian saya beri warna merah dan untuk tingkat kasus sembuh saya beri warna hijau. Mana di sini bisa kita lihat bahwa tingkat kasus kesembuhan COVID-19 di Indonesia alhamdulillah lebih tinggi daripada tingkat kematiannya. Dan di sini saya menggunakan grafik. Dan setelah itu di bagian di sebelah kanannya ada grafik lagi yang menampilkan faktor pertumbuhan kasus baru dan kasus kematian. Dimana bisa kita lihat di sini untuk faktor pertumbuhan kasus baru saya beri warna merah, dan untuk faktor pertumbuhan kasus kematian saya beri warna hitam. Nah, untuk detailnya bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini kita bisa lihat detailnya dengan mengarahkan kursornya pada grafik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada bagian tanya jawab, di mana pada bagian visualisasi tanya jawab ini digunakan yaitu fitur artificial intelligence yang dimana sudah tertanam pada Microsoft Power BI, dimana kita bisa melihat atau menanyakan terkait data yang ada di dashboard ini, namun sayangnya masih hanya tersedia untuk bahasa Inggris. Jadi apabila kita mau menanyakan terkait data-data yang ada di dalam dashboard ini, kita bisa tanyakan, tuliskan pertanyaan kita di sini, namun menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini juga sudah ada suggestion question atau pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Power BI-nya. Jadi otomatis muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjadi sugesti atau mungkin perkiraan dari Microsoft Power BI yang sering ditanyakan oleh pengguna. Misal di sini kita bisa klik pertanyaan terkait show the maximum area, mungkin maksimum area yang ada di data. Nah, di mana yaitu ada 35.378 km persegi untuk area paling besar di data ini. Dan kita bisa juga tanyakan data-data lain atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait data yang ada di dashboard ini. Kemudian selanjutnya di bagian bawah bagian tanya jawab data, di sini ada 3 tombol, yaitu tombol untuk kembali ke halaman berikutnya. Kemudian ada tombol info, di mana apabila kita klik tombol ini, kita akan diarahkan ke website atau laman dari COVID-19 Indonesia, laman resmi dari COVID-19 penanganan COVID-19 Indonesia, yaitu covid19.go.id. Dan apabila kita klik bantuan, maka kita akan diarahkan ke bagian tanya jawab laman COVID-19 Indonesia yang resmi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait capstone project atau tugas akhir untuk kegiatan studi independen bersertifikat pada perusahaan Microsoft. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.